jangan pernah tinggalin Allah, karena sebenarnya Allah nggak pernah tinggalin kita, tapi kita yang tinggalin Allah. Halo teman-teman Apotik, kita ketemu lagi di Apotik Aditya Podcast bareng Jelantik. Gue Aditya Herpavi dan saya Jelantik Herlanti, and welcome to our Bedtime Story. Ini pasti gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini tuh ya bintang tamunya adem ya? banget, kayak cuaca akhir-akhir ini mendung bikin adem. Gue aja kayak begitu ngeliat dia adem, begitu ngeliat gue aduh. Bukan adem tapi aduh. Tapi bener banget teman Apotik nih, karena beliau nih Masya Allah cantik, soleha, ya kan? Tapi juga lama nggak nongol di TV, tiba-tiba nongol langsung kita culik ke sini ke Apotik ya. Karena kebetulan belum lama wanita yang satu ini jadi lawan main gue di sinetron. Jangan-jangan udah pada tahu nih siapa. Ayo. Siapa coba? Namanya siapa ya? Namanya Ariestia. Biasa dipanggil Risti Tagor. Hai Risti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh kan? Assalamualaikumnya aja adem banget ya. Assalamualaikum. Gitu. Kayak film Benyamin kalau gitu. Gimana Ti? Apa kabar? Baik, alhamdulillah, sehat. Gimana kabarnya Kak? Baik, Dinda. Aduh, gue juga jadinya ngomong. Jangan dong. Beri semangat dong ya. Jadi ketularan gue jadi biasa cuawaan ini. Oh iya, alhamdulillah baik. Seneng banget lo Apotik bisa kedatangan Risti lo, Iya. senior gitu kan ya. Iya. Masya Allah, aku senang banget juga loh diundang ke sini. Diundang terus lumayan cukup lama ya, nggak terus schedule-nya. Minggu Jadi kemarin nggak jadi. Alhamdulillah qadarullah hari ini. Alhamdulillah. Amin. Ti, gimana Ti? Jadi lu bener-bener kemarin itu syuting sama gue tuh setelah memang sekian tahun Iya. lo nggak syuting sinetron. 8 tahun nggak syuting sinetron. Yang bener 8 Iya. tahun. Tahun lo. Kan pada kangen fans-fans kamu, pengen liat acting Iya, kamu. soalnya emang kayak apa ya, emang kalau ditanya kangen, aku pun juga kangen syuting Ya. gitu kan. Oke. Tapi memang ada anak yang dimana menurutku itu pilihan gitu. Jadi kayak aku ngerasa hidup tuh pasti pilihan nih. Ada yang Betul. ada resikonya apa nih, yang Betul. ditinggal apa. Tapi Mm. akhirnya saat itu sih aku lebih mengutamakan fokus anak-anak dulu deh gitu. Iya. Dan ternyata Anaknya 3 loh anaknya teman-teman. 3 kan, Lucu-lucu banyak banget. kan. Dan dengan anak-anak itu kan tumbuh dengan fasenya masing-masing gitu kan. Iya. Jadi kenapa akhirnya aku nyemplung lagi syuting, karena aku sudah selesaikan PR ASIku sama anakku yang terakhir. Berarti Betul. anak terakhir umur Sekarang 3 tahun. Terakhir syuting kapan Ti? Oh, Sinetron? Sinetron anak-anak manusia tuh kalau nggak salah Oh, udah 2014. lama. Iya. 2014. 2014. Itu Berarti terakhir. kamu terjun ke dunia hiburan sendiri itu tahun berapa? 2006. 2006. Jadi kalau misalnya dunia kayak foto sama iklan tuh TK. Dari Oh, kecil TK tuh udah sebenarnya jadi model. artis. Tapi nggak jadi artis ya, maksudnya model lah ya. Iya, Jadi iklan sama apa dari namanya? TK. Iya, iklan sama foto, Oke. model gitu. Mm-mm. Terus tapi memang sama mama bilang gini, anak kecil tuh nggak boleh kenal uang. Jadi boleh sampai TK aja. Pas SD kelas 1 sampai seterusnya itu harus aku jadi anak umurku. Jadi itulah, akhirnya jadi belum menikmati masa itu- bermain, Nah itu belajar. akhirnya tertolak juga sama aku untuk anak-anak gitu kan. Oke. Jadi akhirnya emang bener sih, aku mikir gitu ya pas SMA mulai syuting kayak alhamdulillah banget ya mama tuh bikin aku kayak gini. Karena kalau enggak pasti aku nggak ngalamin serunya di sekolah. Kan Bener. sekolah tuh ada happy-happynya ya. Kan kalau aku ngerasa yang nggak bisa dilupain tuh bukan cuma belajarnya, malahan belajar kayaknya masa formalitas ya, mainnya, tapi betul. mainnya Asa ketemu temen sama temennya iya. gitu. Kenakalan remaja itu Iya, loh. itu yang nggak bisa kita mundurin. Dan sometimes kalau Iya. kita lagi di dunia dewasa kayak kangen banget ya zaman sekolah. Mikirnya tuh nggak Bener. berat gitu ya. Bener, Iya. bener. Dulu zaman kita SMA gitu kayaknya pengen cepet-cepet dewasa. Iya. Begitu udah dapat anak, aduh mesti bayar ini, mesti bayar ini. Aku merasa banget sih. Jadi sometimes kalau lagi reuni sama teman-teman SMA kayak gila ya, dulu tuh kita nggak mikirin apa-apa ya. Iya banget. Iya, Sementara iya. kita pengen banget cepet-cepet gede, terutama ya pengen cepet-cepet 17 tahun. Heeh. Pengen Oh, iya, cepet-cepet bener. 21. Begitu menginjak 30 bisa stop nggak nih? Jangan maju-maju dulu nih gitu ya. Tapi lo mah awet muda. Risti udah 30 belum? Udah. Tahun ini 33. Nggak kelihatan 33 loh. Kelihatan 32. 35 ya. Saya Beda setahun dong. kakak adik. Kakak deh. Oh iya. Kakak kelas ya, masih nggak jauh ya di Aku Nah, dulu mah kakak Bim-Bim, bukan kakak adik. Iklan lo itu iklan lo. Tapi Itu berarti kalau syuting sinetron SMA.
SMA. Jadi akhirnya Itu udah langsung stripping apa zaman-zaman 2006 itu udah? kayaknya baru-baru stripping juga. Iya ya. iya Ya. belum, ya? nggak masih Oh, belum weekly. ya? Masih weekly ya? weekly. Oh, Jadi oke. pas awal itu tuh kan SD nggak boleh, SMP belum boleh, terus SMA biasalah teman-teman seangkatan segeng gitu ya. Kita daftar kawanku yuk gadis yuk gitu Ya, kan. kawanku, iya. Bujukin mama dong, mah boleh dong mah, cuman foto doang. Kalau nggak keterima nggak lolos ya udah nggak apa-apa gitu kan. Masuklah ke salah satu majalah itu, terus emang disitulah aku ngerasa bahwa dalam dunia entertain tuh nggak cuman kita punya talent, tapi juga ada hoki di dalam situ. Ya, Iya, Betul. pasti. Nomor keberuntungan satu. itu berasa juga ya, Betul. maksudnya nggak kadang-kadang kita nggak nge-planning sesuatu, malah Allah bikin rencana lain. Betul Jadi pas sekali, aku masuk iya. ke 100 besar, terus 70 Ini apa besar, nih majalah kawanku waktu itu. kawanku? Oke. 100 besar masuk, wah happy banget nih, padahal fotonya masih yang nggak ngerti makeup ya, pokoknya kan ya wajib pakai tank top putih sama celana jeans ya. Ya, betul. Wajib ya. Heeh. Dan pada zaman SMA itu rambutnya masih yang potongan Jepang, tau gak sih Kak? Yang orang tuh cuma narik doang, potong asal-asal itu loh. Ada masanya ya kan? Iya, yang Jadi rambut Harajuku, kanan kiri tuh gak Harajuku sama. gitu kayaknya. Iya. Jadi rambut tuh gak sama tuh kanan kiri ya pada zaman itu. Terus akhirnya majalah masuk ke 70, kita ngumpul di Citos untuk ke 50. Nah di situ ngumpul lah pencari-pencari bakat. Oke. Ada agency, ada manajemen, ada PH. Terus aku disamper lah, satu sama PH, satu sama manajemen, satu lagi sama perusahaan. Dia langsung gini, Mbak Dek mau main iklan nggak? Gitu. Banyak yang Oke, naksir tuh wah. kamu ya. Iya. Banyak yang udah langsung ngeker tuh. Alhamdulillah banget. Pada saat itu aku bilang gini, aku nggak ngerti, tanya mama aja ya tante. Oke. Aku panggil mama lah di Citos itu, nggak tanya ngobrol. Minggu depan tanda tangan kontrak, langsung syuting iklan. Iklan body splash. Terus tiba-tiba aku diumumkan bahwa tidak bisa lanjut di majalah karena itu sponsor utama dari majalah itu. Jadi aku bersyukur banget ya, kayak ya Gila ya, emang itu takdir yang lo ya. namanya Iya. keberuntungan tuh ada pada saat Betul. itu. Dan aku nggak nyampe ke finalis, tapi finalis itu ngumpul di pabrik itu, aku duduk di depan bareng pemilik perusahaannya. Karena lo dan jadi mereka di depan. ikonnya Karena ya? aku jadi Brand ambassador. ambassador. Iya, Ambassadornya. sometimes kompetisi-kompetisi gitu berdasarkan apa yang aku lihat, belum tentu yang juara-juara ini long Eksis last. atau long last. Eksis. Iya. Malah si finalis-finalis ini yang Kadang-kadang ternyata- begitu ya. Iya, Mostly, iya. mostly Iya, begitu. Dan memang itu pun terjadi di sekolah loh. Maksudku kadang-kadang sometimes ya pas ngelihat ini juara 1 2 3 zaman sekolah ya. Yes. Ternyata pada saat masa depannya itu sama yang Curcol, dia lagi curcol. sama yang cuek-cuek tuh kayak lebih gimana gitu. Iya, sih. iya. Itu maksudnya bener banget bahwa ternyata kayak kita tuh memang apa ya, menurutku bagus dan maksimal tuh di bidang kita gitu. Jadi kalau emang kita bidangnya di musik, kita bidangnya di apa, maksimalin deh gitu. Jadi Iya. nggak harus kok pintar di semua pelajaran gitu ya. Benar. Tapi setidaknya fokuskan sama satu itu supaya jadi sesuatu gitu. Yes. Semakin cepat kita sadar bakat kita di mana, Betul. bidang kita di mana, semakin baik. Dan itu juga menurutku peran orang tua penting banget sih. Banget. Maksudnya Iya. untuk menyadari potensi anak Kayak dan ngegiring kemana dan Betul. support. Ya, betul. Betul. Aku setuju pinter banget. ya, Nggak, udah belajar, udah baca-baca dulu. By the way, Vitaminnya bagus nih kayaknya nih. 2006 mulai berkiprah di sinetron. Terus Risti memutuskan untuk merubah penampilan menjadi berhijab gini di tahun berapa? Akhirnya setelah perjalanan aku syuting-syuting, Mhm. dapat film, dan memang bukan hal yang mudah ya. Jadi beberapa ujian-ujian juga, tapi emang aku tuh kayak jalan aja terus gitu ya. Kalau Oke. ngapa-ngapain tuh jalanin aja. Akhirnya menikah, Menikah. terus punya Arsen umur 1 tahun. Masih muda deh waktu Which itu. is itu tahun? Aku tuh punya Arsen umur 22. Which Oh, is berarti tahun umur 23. 2000. Bener-bener tipis lah sebenarnya sama aku Iya. sama Jelantik dulu. Anakku Iya. yang pertama, aku punya Abang Jorel itu 21 tahun. 21. Aku Arsen 22 tuh umurnya. Terus habis itu di menjelang umur 23 itu aku sama Arsen tuh cuma beda 5 hari. Jadi aku selalu bilang sama Arsen itu hadiah Ulang buat tahun mama gitu kan. Jadi 5 hari sebelum apa 5 hari sesudah? 5 hari sebelum. Oh, Jadi 5 pas hari, pulang dari rumah sakit tuh bawanya dia tuh. Jadi ngerasain banget pas pulang ke rumah, terus disurprise dikasih kue. Habis itu dia pup kan. Jadi antara mau tiup lilin sama ngurus bayi, baru tahu tuh bayi pertama. Jadi kayak, abang tahu nggak samping abang tuh ada kuetar dan aku harus ganti pampersmu dulu gitu ya. Oke. Jadi itu suka jadi cerita lah buat Arsen. Nah setahunnya dia itu aku menyadari aku dapat 1 judul sinetron Mhm. yang mewajibkan aku berhijab. Dan pada zaman itu sebenarnya aku belum 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 belajar ngaji, belum bisa baca Quran. Oke. Sholat pun aku masih baru bisa 1 surat. Jadi masih, karena memang basicnya kan aku waktu kecil itu dari SD sampai SMA di sekolah Nasrani. Oke. Oke. Dan aku mungkin terlalu kritis ya, jadi menganggap bahwa ada agama yang simpel pada saat itu gitu loh. Yes. Sebenarnya itu terjadi Paham. sama aku gitu Ya. kan.
Terus akhirnya aku ngerasa kayak ya ampun syuting pakai jilbab gitu ya. Aduh ini Lumayan pasti pressure gimana? juga buat Bener. kamu. Itu sementara aku zaman itu masih jahiliyah banget. Baju masih pokoknya yang penting adem. Oh, Ya. Yang penting nyaman, yang penting adem gitu Uh-uh. kan. Terus pakai jilbab lah di situ. Terus habis itu pakai jilbab syuting, lokasi syutingnya waktu itu Pak Hairul Umam. Oke, almarhum ya, Pak Mamang ya. Almarhum, dan di situ benar-benar aku belajar banyak bahwa break syuting tuh bener-bener break sholat dan semuanya mengikuti dia. Betul. Terus dari acting juga, dari di situ dia juga awalnya membiasakan aku tuh syuting sama yang muhrim. Jadi aku syuting itu sama suamiku. Setelah itu aku syuting lagi sama suamiku. Jadi judul pertama sama suami. Setelah aku enggak, bukan judul pertama tapi pas setelah aku menikah. Oh ya, itu udah. Oh, Sama-sama. oke. Nggak tahu Kamu kenapa. langganan sama Pak Mamang berarti dulu ya? Iya, Sering ya? Sering. Panjang lah, lumayan panjang itu dalam Ihram Cinta waktu itu. Itu tuh benar-benar menurutku sinetron yang sangat banyak hidayahnya buat aku. Aku Oke. jadi belajar sholat, aku jadi harus tahu doa. Kalau lagi di majelis tuh doanya apa, kan itu terpaksa ya, kita harus tahu gitu Iya. kan, harus ngafalin gitu kan. Terus aku ngelihat kayak pada saat itu peran utamanya tuh bukan muhrim dan memang nggak boleh pegangan, nggak Iya. boleh apa, nggak boleh Jadi itu. lokasi syuting juga mendukung Sangat kamu. Islami. Yes. Itu mendukung aku untuk hijrah pada saat itu. Dan setelah itu orang-orang tuh setiap aku pulang mau pakai jilbab kayak itu jangan dibuka jilbabnya gitu, maksudnya jangan pakai celana pendek lagi, jangan pakai kaos lagi gitu kan, kayak kok gitu sih. Tapi jadinya lama-lama ngerasa nggak pede sendiri kan. Terus akhirnya yang berikutnya lagi ada dialognya itu aku ceritanya jadi adiknya Kadude yang notabene dia ustadz. Aku punya sahabat nggak pakai jilbab. Terus Oke. aku nanya sama dia dong dialognya nih, kamu kapan pakai jilbab? Terus dia jawab dong dialognya, aku mah jilbabin hati aja. Di situ aku harus baca skrip menjelaskan yang sebenarnya itu buat diriku sendiri gitu. Iya. Ya. Allah tuh kalau ngasih. Allah tuh kalau Iya. loh emang Iya. caranya Allah tuh menyampaikan sesuatu Iya. dengan segala macam Iya, cara betul. gitu kan. Duh, gue jadi pengen pakai jilbab deh. Jangan ya. Salah. Jangan apa? Jangan. Pak ini lagi serius, Pak lagi serius. Terus Saya sih udah pernah bapak pakai baju jilbab, tapi nggak pernah bapak pakai hijab ya. Dibacain gue. Terus di situ dialognya kayak aku bilang bahwa kamu tahu nggak hijab tuh artinya menutup. Kalau kamu menjilbabkan hati, kamu menutup hati kamu dari Allah. Gitu-gitulah pokoknya panjang lah dengan dialog-dialog aku yang banyak semi-semi tausiahnya. Akhirnya jadi merenung, jadi mikir gitu kan ini apa. Terus kalau pulang ngeliatin Arsen, akhirnya ngeliat Arsen. Pas di setelah Arsen pulang ulang tahun yang ke-1, itu ulang tahunnya aku belum pakai jilbab, terus aku ngeliat gitu. Maunya apa sih hidup gitu. Kayaknya udah kerja. Pada zaman itu aku sudah punya usaha gitu kan ya. Terus juga udah menikah apalagi gitu kan. Terus aku ngeliat gini, maunya apa sih hidup? Terus aku ngeliat ke Arsen, aku mikir bahwa aku tuh kepengen punya anak yang baik, pintar sama soleh. Tapi aku mungkin sulit untuk punya anak seperti itu kalau aku tidak mencontohkan jadi ibu yang baik, pintar dan soleh. Gitu. Betul. Akhirnya aku pakai jilbab dan aku dilarang sama manajemen. Karena Risti artis itu kertas putih. Ya, jadi harus bisa diapain aja. kalau kamu pernah tomboy ntar kamu pakai Iya, jilbab kalau harus kamu bisa soleh. Kalau acting ya, kalau acting. Iya, gitu kan. Jadi kamu tuh memilih maunya apa gitu. Tapi aku tetap kekeh kok aku udah nyaman di lokasi syuting kayak gini gitu kan. Terus di situ juga diuji. Tiba-tiba aku dapat tawaran salah satu iklan sabun mandi. Datang harus pakai celana pendek dan tank top putih lagi datangnya. Cobaan tuh ya. Cobaan tuh ditelepon kayak Risti datang ya, kandidatnya cuma tinggal 3 orang. Dan itu nominalnya pada tahun 2000-an itu udah 400-an juta lah. Oke. pada Tapi saat itu sorry, ya. at that time lo udah bulet belum? Udah bulat. Udah Dia bulat? bilang, "Mas, saya sudah berjilbab." Gitu. Terus dia bilang ini, "Risti kan gak ada yang tahu." Kan belum ada yang tahu kalau pakai jilbab. Cobaan Satu ya. judul ini aja kata dia gitu. Cobaan. Satu iklan Produk ini aja deh. gitu, dia kata dia gitu kan. Karena lo belum go publik istilahnya Betul. tuh gitu. Terus aku kayak, aduh, nggak deh mas, nggak bisa aku bilang gitu kan. Terus aku mulai mencari kajian, dapat satu kajian di Bintaro, di mana di situ diberitahukan bahwa rezeki Allah tuh nggak akan ketukar. Dan aku bilang, ini jawaban pertanyaanku, aku yakin Allah akan menjawab. Apa yang terjadi? Aku dapat iklan shampoo, pakai jilbab, 2 judul, dua versi maksudnya. Itu terbayarkan dan itu tuh doa di sholat aku pakai jilbab. Aku cuma bilang gini, ya Allah, tolong buktikan dan tunjukkan sama saya bahwa kekuatanmu tuh lebih besar daripada manusia gitu. Jadi bahwa apa yang Allah mau kasih tahu tuh pasti bisa. Dan tiba-tiba lagi syuting sinetron, ditelepon bahwa Risti mau iklan shampoo nggak? Hah, shampoo pakai jilbab gitu loh. Aku ngebayanginnya gimana caranya. Ternyata dapat dan dapatnya 2 versi gitu. Dan aku kayak
apalagi sih yang mau ngelawan Allah tuh, apalagi gitu ya, apalagi sih yang nggak ada jawabannya. Udah akhirnya semenjak itu jadi jauh lebih tenang, dan aku ngerasa dari berjilbab ternyata pasar muslim tuh besar gitu. Maksudnya pasar muslim tuh aku ternyata jadi bisa talk show. Aku awalnya nggak tahu talk show, akhirnya diundang salah satu brand makeup, keliling-keliling tuh nemenin brand itu untuk talk show, foto bareng segala macam gitu. Dan akhirnya banyak mimpi-mimpi yang terwujud, dan aku ngerasa bahwa setelah aku menutup auratku, bahwa banyak rezeki yang tertutup jadi terbuka gitu sih aku rasain. Ya, karena kalau boleh aku tarik kesimpulan sedikit, kamu nih lari. Nyamperin hidayahnya tuh lari. Bener. Kan ada yang jalan, ada yang ngerangkak. Kamu nih lari dan berserah dirinya tuh bagus gitu loh. Ya Allah nih gimana nih. Jadi makanya kayaknya langsung Allah kasih gitu, dijawab. Allah kasih jawaban-jawaban setiap pertanyaan. Biasanya kan namanya fans, kalau sekarang ada social media bicaranya netizen, biasanya kan pasti ada plus minus ya. Ada yang selalu memberikan komentar dan support positif, ada juga yang negatif. Contoh lah, mungkin Adit pernah dengar, kayaknya zaman sebelum kita syuting kali ya deh, itu sempat ada komen-komen miring sedikit tuh, masalah tiba-tiba Risti kok fotonya beda gitu, udah nggak appearance, cara hijab, tapi mungkin hijabnya, berbeda. Ya mungkin karena kebutuhan syuting atau sebagainya. Itu biasanya ada gimana tuh, nanggepinnya gimana tuh? Jadi ternyata setelah berhijab tuh bukan berarti hidup jadi lebih mudah sih menurut aku. Pasti. Jadi aku ngerasa justru dengan berhijab tuh ujiannya lebih banyak sebenarnya gitu. Kenapa? Karena kan berarti mau lebih dekat sama Allah ya. Dan akhirnya aku menyadari bahwa tujuan hidupku kan pengen banget masuk surga gitu. Kayak apa sih surga? Dan akhirnya aku sadar bahwa surga tuh dikelilingi sama ujian gitu. Jadi kalau emang nggak mau diuji, nggak usah hidup, stop aja hidupnya. Karena memang itu never stop sampai detik ini pun. Ya di hidup pasti ada ujian ya, tapi kalau kita udah dapetin beberapa poin-poin, kalau buat aku ya kayak gini, quote-quote Islam yang menguatkan aku, yang bikin aku tenang ngejalanin apa-apa tuh tenang aja, mengenai perubahan gitu ya. Sebenarnya aku lebih ke memilih untuk jadi diriku sendiri sih, pengennya aku kayak gimana, tapi aku yang tahu bahwa memang itu sebuah kewajiban gitu, dan aku juga kayaknya kalau ngikutin semua maunya orang terus nggak akan pernah bisa. Betul. Aku nggak bisa jadi sempurna buat semua orang gitu ya, tapi aku pengen jadi versi terbaik dari aku ya, versi aku gitu kan. Jadi kalau ditanyain tentang heboh-heboh berita mengenai pakaian, sebenarnya salah satunya sih jadi bermunculan kan karena aku syuting sinetron ya, dan di sinetron itu kan nggak bisa dengan pakaian syar'i. Sebenarnya kalau ditarik mundur di sosial media aku tuh nggak selalu aku pakai syar'i, cuma memang aku pada saat itu lebih nyaman pakai syar'i, terus juga memang aku kan punya komunitas, aku ketua yayasan gitu kan, jadi setiap acara itu aku berusaha untuk berpakaian yang baik gitu kan ya, tapi memang aslinya gitu di luar kamera, di luar itu kan aku tetap pakai celana karena aku pergi sama anak-anak aku punya cowok-cowok ini kan nggak bisa kita pakai heels ya, jadi apalagi kalau pergi-pergi sama aku pasti lari-larian gitu loh ya kan, jadi kita kan juga harus jadi kayak tomboy gitu kalau sama mereka. Cuman memang yang namanya sosial media itu sometimes yang terupload yang itu. Kenapa yang itu? Karena pekerjaan. Aku tuh menjadi Instagram tuh memang bukan ranah hari-hari aku. Jadi Instagram tuh ranah pekerjaan banget. Jadi yang emang aku posting tuh pasti emang endorsean baju, aku support sahabatku atau brandku, lebih sesimpel itu. Tapi untuk penilaian orang, buat aku sekarang sih penilaian Allah lebih penting sih. Jadi penilaian manusia tuh udah nggak penting lagi. Dalam loh itu. Jadi orang ngomong apa kayak terserah deh gitu. Don't judge people by its cover ya. Because it's okay to be not perfect gitu. Kayak dan it's fine. Aku sependapat dalam hal itu. Apa yang kita yakini, agama apapun di luar Muslim pun, mau Nasrani atau Buddhis atau Hindu sekalipun, hubungan antara manusia sama Tuhan itu kan yang paling tahu ya manusia itu. Iya nggak sih? Gitu loh. Kita jangan ngalah-ngalahin kayak aku nih. Aku lebih tahu Risti sama Tuhan sih kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Benar. Dan aku kemarin cuma karena aku posting pakai celana lagi liburan ke Bandung gitu ya, terus mereka langsung bentar lagi buka jilbab nih gitu kan. Aku bilang wah lebih tahu aku ke depannya gimana nih daripada diriku sendiri nih gitu kan. Aku kayak tapi ya aku nggak ngambil pusing gitu, dan aku bukan orang yang baperan, jadi kayak ya udah jadi santai-santai aja. Ya mental itu terbentuk dengan semua peristiwa yang udah kamu laluin sekarang. Apalagi kamu jadi brand ambassador buat brand kamu sendiri. Betul, kan? Betul. Gitu. Ini jadi, iklan berjalan juga nih. Bener. Langsung. Keren. Boleh loh dia kasih tahu ini labelnya apa, boleh loh ini loh. Oke, aku ada brand fashion muslim namanya Ristiland. Ristiland by Rista Tagor gitu. Keren banget ya adik kita nih ya. Ini top 2 tuh nih. Top 2 tuh. Iya, top 2. Benar-benar dari
Semua. Kalau sepatu masih proses, tapi ntar sepatu juga bikin. Jadi emang lagi proses dibikin. Hebat, kamu Ditungguin nanti multitasker ada di banget itu, loh. di Paris Fashion Week. Amin. Jadi apa yang bikin kamu still on the track dalam arti kata istiqomah? Istiqomah dalam berhijab. Yes. Ya itu karena aku udah tahu bahwa tujuan hidup seseorang tuh apa sih gitu kan. Orang tuh punya tujuan hidup yang beda-beda ya. Ada yang gue pengen sukses, gue pengen jadi terkenal, pengen apa dan ya itu tadi kita di belakang ini kita ngobrolin soal tafakur ya. Ternyata qadarullah banget, gak ada yang tahu bahwa kita satu mentor Mbak Inka. Mbak Inka. Assalamualaikum Mbak Inka. Assalamualaikum Mbak Inka. Salah satu lagu, ada lagu yang aku nyanyiin itu ditulis sama Mbak Inka dan aku jadiin lagu. Oh gitu. Iya, ada lagunya Mbak Inka gitu. Terus yang bikin tetap on the track menurut aku tuh ya itu sih ya, kita memahami bahwa tujuan hidup itu kita mau kemana sih abis ini gitu. Dan karena aku kayak aduh doanya mah di ujung nih agak melo nanti ya, selalu cuma pengen di ujungnya tuh pengen banget bisa masuk surga sama orang-orang yang aku sayang gitu sih. Itu sih sebenarnya. Iya. Itu juga yang mau kamu ajarkan untuk anak-anak kamu kali ya. Kalau Risti mau sharing sama teman-teman apotik, apa nih dari mereka sedini mungkin, apa yang mau kamu tanamkan yang terpenting menurut terutama anak laki juga misalnya dan anak perempuan. Kalau aku sih dua-duanya ya? Iya, udah komplit sih. Aku punya 2 laki-laki 1 perempuan dan kalau aku sih yang pasti selalu pengennya mereka di awal aku bilang bang yang penting sholat itu dulu ya, karena aku selalu ingetin mereka bahwa ada Allah dan mereka minta apapun aku selalu bilang insya Allah mintanya sama Allah. Betul. Karena memang yang kasih mama itu bukan karena mama kerja, bukan karena mama punya usaha, tapi karena Allah gitu. Jadi dekatkan diri mereka sama Allah dan kayak ya Kak Adit sering lah ngeliat aku di lokasi ya sama Arsen tuh paling sering aku bawa dan aku pasti nggak pernah berhenti cerewet kayak ayo sholat. Arsen yang paling besar yang ya? paling besar. Which is umurnya sekarang? Mau 11 tahun. Berarti Arsen 11 tahun Arsen lalu? 11 tahun, Arkana 6 tahun, Arshila mau 4 tahun. 11, 6, 4 gitu. Dan mereka sekarang nih di fase yang beda-beda semua ya. Beda-beda banget ya, ibaratnya aku ngerasa ini fase mau ABG ini lain lagi. Fase yang baru balita lain lagi, yang baru jadi kids beda lagi. Tapi ya buat aku hidup itu belajar gitu. Jadi, ngomong-ngomong soal 3 anak yang kamu punya, ada nggak proses apa yang menurut kamu paling berkesan either melahirkannya atau ngebesarinnya mungkin antara 3 itu? Iya, biasanya tiap anak pasti punya ini beda-beda. Dan saya misalnya melahirkannya fasenya. si ini lebih susah atau apa, itu kan pasti punya cerita masing-masing tuh. Cuman siapa yang menurut kamu ini nih perjuangan gue nih apa cukup unik lah. Iya memang betul. Kalau buat aku sih memang mereka ya pasti semua anak-anak kita spesial banget ya, maksudnya terbaik lah menurut aku gitu kan ya. Dan memang aku selalu menganggap mereka tuh kan titipannya Allah, bukan punya aku. Betul. Gitu loh. Jadi memang aku tuh cuma bisa ngarahin sampai mereka bisa berdiri di kaki mereka sendiri gitu kan. Jadinya ya sebaik-baik mungkin berusaha. Kalau ditanya soal anak-anak, aku selalu, mereka suka nanya, mama lebih sayang siapa, Arsen, Arka atau Cila? Terus aku bilang, kamu tahu nggak, semua ibu itu sayang ke anaknya tuh 100, nggak ada 100/3. Aku bilang gitu kan. Jadi mama tuh punya 100 buat Arsen, Arka dan Arshila. Itu cara aku untuk mengingatkan mereka. Gitu. Bener itu. Jadi nggak bisa kayak dibagi 3 gitu, enggak gitu kan. Terus kalau yang paling spesial beda-beda sih ya. Cuma kalau Arsen mungkin dia anak pertama, pada saat itu aku belum mengerti dan aku tuh mau ngelahirin normal. Ceritanya mau normal, tapi ternyata waktu Arsen ini aku 16 jam. Pembukaan tuh cuman 2. Gak induksi tuh? Lama ya? Iya, terus gak induksi karena kan aku ada alergi. Jadi terus aku tuh ada asma. Jadi banyak lah yang dikhawatirkan pada saat itu. Akhirnya pas 16 jam akhirnya padahal sudah due date tuh ya Ti ya? Udah, jadi kontraksinya tuh udah berapa menit sekali. Terus pendarahannya pun sudah. Tapi gak buka-buka. Akhirnya aku memilih sesar. Terus dan saat sesar itu aku jadi ngerasain dua-duanya gitu. Ngerasain kayak mau mulesnya ngerasain bener ujung-ujungnya kalau mau sesar aja deh gitu ya. Next pokoknya maunya gitu. Dan Arsen itu bersyukurnya kita untungnya buru-buru milih buat ngelahirin sesar karena kepalanya ketekuk gitu loh. Jadi pas dia lahir untung tulang baby kan masih lentur. Jadi di sininya itu tuh sempat dekok. Aku kayak wah balik nggak nih ya gitu. Ternyata lama-lama balik. Tiup balon. Kalau Arka lebih sedih sih menurut aku ya, proses pada saat aku hamil Arka tuh kan perjalanannya lebih rumit gitu. Aku pergi ditinggal di kehamilan kedua bulan gitu kan. Terus aku melakukan
peran itu semua sendiri, dihitamkan publik, media tuh selama 2 tahun di depan rumahku. Oh wow. Waktu hamil Arka. Jadi aku di titik Arka itu sebenarnya yang bikin aku lebih cinta lagi sama Allah. Kenapa? Karena pada saat itu aku placenta previa, aku harus tidur di kasur. Jadi aku pipis, pup, makan, sholat itu di kasur. Itu di bulan keberapa, Ti? Itu di bulan ketahuan placenta previa. 3. Jadi pada saat itu memang aku depresi berat gitu kan, sampai Arsen demam, aku masih nganterin dia ke rumah sakit. Terus aku bilang, aduh kok perutku sakit. Pas aku mandi tuh udah darahnya gitu ngalir. Terus aku kayak udah tetap anterin deh gitu, berusaha untuk tough as a mom untuk Arsen gitu kan. Aku ke rumah sakit sendiri, dokter bilang, Risti, kamu naik, tidak boleh turun lagi, dan tidak boleh duduk 45 derajat sekalipun. Karena kalau duduk, keluar bayinya. Itu sampai melahirkan deh? Itu akhirnya aku bed rest jadinya hamilnya. Itu menderita banget Kak, yang namanya nggak bisa diam ya, aktif banget. Tiba-tiba aku baru tahu rasanya melakukan semua kegiatan di kasur, ngerepotin orang banget. Itu terus akhirnya aku pulang, masih bed rest, menyendiri di kamar. Terus kamarku tuh gelap kayaknya berbulan-bulan deh. Aku nggak mau ada lampu. Bukan aku nggak mau ada lampu karena aku stres banget kan. Bukan media tuh sampai main gitar keluar dong, pokoknya diganggu sama media, baca sosial media nggak ada yang benar. Kenapa? Karena aku dihitamkan publik. Tiba-tiba beliau muncul lah dengan versinya sendiri gitu ya. Sementara aku cuman kayak I'm here, kalau mau apa-apa tuh nggak kayak gini caranya. Bukannya caranya terbaik tuh sebenarnya bukan klarifikasi kanan kiri. Ternyata akhirnya setelah itu aku sekarang pilih banyak diam karena itu bukan solusi pada saat itu. Dan untuk versi akunya pribadi, aku ngerasain bahwa ini hidup tapi terasa mati. Tapi sebenarnya aku bilang mati pun aku masih hidup gitu. Dan akhirnya aku sampai nggak ngurusin Arsen, nggak ngurusin apa-apa. Ada satu titik aku tuh takut banget Arka lahir cacat. Itu yang pertama. Terus jadi abis itu aku takut gagal melahirkan, aku takut meninggal, takut segala macam deh. Karena nggak bisa ngapa-ngapain kan. Dan akhirnya aku cuma banyak ibadah doang di situ. Di situ aku akhirnya mulai bangkit, dan ternyata sugesti aku membangunkan aku untuk bisa bangun dari tempat tidur setelah aku berpikir, stop prasangka buruk, stop panjang angan. Kalau aku panjang angan, kamu pikir kamu bakal masih hidup sampai sana. Pikirlah bahwa kamu belum hidup sampai besok. Itu akhirnya aku bangkit karena kayak nggak usah jauh-jauh deh, ini nungguin 9 bulan lagi ya. Belum tentu lo masih hidup ke depan aja. Belum tentu. Karena di situ akhirnya aku berpikir bahwa ada Arsen yang sudah dititipkan tanpa bisa memilih lahir dari kamu. Betul. Harus kamu urus, harus kamu tanggung jawabi, harus kamu beri asupan cintanya tuh cukup gitu. Karena saat itu Arsen jadi korban pada saat itu kan. Akhirnya aku mulai bangkit, mulai nyalain lampu, mulai hamil Arka itu aku ngerasa itu sih titik tersolehaknya aku ya. Parah sih, ngerasa banget Arka itu karena aku sama Arsen, aku baca media, aku diserang, aku segala macam, aku harus ngadepin, harus kuat. Tapi Arsen nggak boleh tahu. Jadi aku tuh cuma nangis kalau Arsen tidur di bantal tanpa suara. Jadi bantalku tuh boboknya banjir, sama kamu? karena tidur sama aku kan. Banjir terus sama aku. Begitu aku udah bisa bangun, diseranglah ke mamaku. Diserang mamaku karena siapapun yang ingin menyerangku berusaha menyerang, tapi akunya kok anteng-anteng aja. Akhirnya diserang lah, difitnah lah mamaku materai. Sampai detik ini nih di sosial media pasti dibilang itu. Aku ketawa-ketawa aja karena itu semua full fitnahan, dan aku sudah tafakur, jadi alhamdulillah transfer pahala. Transfer pahala. Jadi aku happy bisa transfer pahala, dan buat aku karena kehidupanku bukan untuk semua orang Indonesia. Jadi mau berpikir apapun aku udah nggak klarifikasi. Mamaku datang nangis karena difitnah di Facebook segala macam. Super fitnahan yang sebenarnya kalau dikasih bantahannya pun aku siap, saksinya pun 20 orang lebih pun bisa, tapi dijembrengin tuh bisa ya. Gitu. Bahkan saksi bukti-bukti ibaratnya pada situ ya. Karena aku orangnya super detail ya Kak. Jadi sampai kayak bukti foto, bukti semua dah aku bisa ngasih tahu, tapi aku enggak mau. Akhirnya aku cuman kalau ngeliat mamaku nangis itu paling sakit buat aku. Aku masuk kamar mandi, aku duduk di kloset. Nangis. Karena aku tahu kalau aku nangis mamaku tambah drop lagi. Itu yang berat. Jadi aku cuma berdoa, ya Allah, Arka harus kuat, Arka kuat. Dan pembuktian aku waktu itu aku bilang, ya Allah, saya pengen kasih Arka melahirkan yang tempat terbaik. Aku mau bisa kasih dia tanpa dibantu satu orang pun. Ya, I fight for it. Kerja, terus bisnis maksimalin segala macam. Saat aku sudah bisa bangkit, disitulah aku bikin pengajian Ristiland. Aku punya butik Ristiland.
aku ngumpulin tuh biayanya, akhirnya aku bisa melahirkan Arka di rumah sakit yang paling bagus, bahkan lebih bagus daripada Arsi dan juga kan Arsa. Wow. Tapi sedihnya sendirian kan di rumah itu, di kamar itu nggak ada yang datang, nggak ada yang tahu, dan aku melahirkan itu ditemenin sama mama, tapi aku masuk ruang operasi sendiri. Jadi ngerasain banget itu, mamaku cuma fotoin dan dimulai dari Arka lahir tanpa darah dan lemak sama sekali. Jadi Arka lahir tuh bersih, putih, nggak ada sama sekali, nggak ada bekas-bekas ibaratnya mau darah, mau lemak. Arka tuh lahir pure white. Dan Arka dari sejak itu, dari pulang rumah sakit sampai dengan dia bisa tidur sendiri, dia nggak pernah Kak bangunin aku pagi-pagi. Arka itu tidur jam 10 bangun subuh, tidur jam 10 bangun subuh. Bayi yang nggak pernah ngerepotin sama sekali. Ya. Karena aku bilang kayak Arka tuh berat banget kemarin tuh, kita sama-sama berdua tuh berat. Jadi awal tuh kayak super smooth, pergi kemana apapun, pokoknya kayak anak pasti ada ujiannya. Tapi Arka tuh menurut aku kayak dia sangat nice, dia baik. Aku percaya yang lain juga sama seperti dia, tapi dia benar-benar nggak pernah ngerepotin sama sekali. Jadi dari bayi dia tidur tuh nggak pernah bangunin aku. Dia bisa aku bawa kerja dari hamil 3 bulan ke Lombok. ASI terus sama aku, nempel, nggak pernah ribet. Jadi aku bisa nih, aku lagi talk show di sini, dia digendong di sana. Nanti pas waktunya ASI, nggak ada yang namanya ngerepotin sama sekali. Terus happy baby, dia tidur di box tuh. Pas dia udah bisa di box, itu minta botol mimi gitu, minta dia nebak-nebak boxnya, masukin aja, tidur udah. Mandiri banget Mandiri ya. banget. Dan sampai detik ini Masya Allah, dan sekarang dia di umur 6 tahun, kalau disuruh sholat, iya sholat, dia malah bisa begini, abang rokaatnya kurang, kamu fokus sama kamu sholat, jangan ngitungin abang, jangan ngitungin, Jadi polisinya abang. jadi dia tuh jadi kayak apa ya, bener-bener yang bisa ngegantiin aku gitu loh. Jadi kalau yang bagian nyerewetin, ngegawangin ya, ngegawangin tuh misal adeknya atau Pak Arsyila tuh nggak boleh kayak gitu. Jadi itu dia. Dan aku bilang dia memang sebaik-baiknya saat hamil maksimalin banget deh ibadahnya sama Allah supaya emang kerasa banget gitu ya kedekatannya, dan Arka tuh ya kayak gitu. Tapi aku senang banget dengar cerita kamu, Risti. Maksudnya di usia kamu yang relatif mungkin termasuknya masih muda lah ya. Kita kan beda 11 tahun doang ya. Kita masih muda. Doang ya. Itu gak apa-apa. Perjalanan Jiwanya muda, jiwanya harus muda. Perjalanan spiritual itu ternyata Risti oke lah. Karena kita kalau bicara hidup teman-teman apotik ya, kayak kita aja kan ada jiwa, ada raga. Perjalanan hidup juga gitu, ada perjalanan spiritual ya. Dan juga yang fisik. Kalau yang fisik semua orang tahu lah ya kan, dari kecil, remaja, gede. Tapi perjalanan spiritual ini tidak selalu berjalan beriringan dengan usia. Betul. Ada orang yang baru dapat hidayahnya umur sekian. Ada yang dari kecil udah ditempa, akhirnya dapat hidayah. Ada yang nggak dapat hidayah dan mungkin berpulang, kita nggak tahu ya kan, rezeki beda-beda. Cuman aku senang dengan ceritanya, banyak yang bisa di-sharing juga sama teman-teman apotik nih dari perjalanan spiritualnya Risti ya. Jadi kalau tadi Atik dengar dari ceritanya Risti tentang anak-anaknya, kamu kayaknya mungkin nggak bermaksud so tau sih, tapi lo bisa ngerasain apa arti cinta tuh mungkin dari anak-anak. Iya, pasti. Ya. Terus kalau dengan segala macam ups and downs, pengalaman kamu, pahit manis yang sudah kamu rasakan selama ini, perjuangan kamu melahirkan, membesarkan anak sampai saat ini, apa yang bisa kamu share ke teman-teman apotik mungkin? Gimana tuh? Kalau aku pribadi sih berpikir bahwa cukup Allah aja sih. Karena memang manusia bisa tinggalin kita ya, tapi Allah gak pernah tinggalin kita. That's deep. Mantap banget itu. Itu dalam banget loh. Gak, maksudnya itu kan gue jadi pengen nangis. Nggak, karena emang bener, maksudnya kayak tuh kan. Karena aku nggak mau nangis kalau nggak dibayar ya kan. Kalau nggak syuting sendiri aku nggak mau udah nangis. Gitu sometimes ya mungkin buat untuk beberapa orang ngelihat appearance gue kan mungkin emang belum seperti Risti. Cuman apa yang Mama Yongkiro banget ya. Cuman karena kita mengalami satu pelajaran yang sama. Betul. Jadi ada beberapa kata-katanya dia tuh yang getar buat gue. Ya nggak, jadi kayak misalnya ada dia nggak usah ngomong dalam-dalam, itu buat gue udah kita pelajarin itu sama-sama soalnya gitu. Jadi memang aku ngerasain tafakur tuh frekuensi. Satu frekuensi. Aku ngerasain banget bahwa di tafakur tuh ngajarin banyak hal. Yang pertama,
Sesungguhnya saat orang sedang menzolimi, dia sedang menzolimi dirinya sendiri. Betul. Exactly. Cermin. Jadi kalau ada yang lagi sakitin aku, jahatin aku tenang karena aku tahu mereka lebih menderita dari aku. Dan kalau aku lihat, aku belum pernah melihat mereka yang melukai aku lebih bahagia dari aku sampai detik ini. Gitu. Benar. Dan I'm not happy for that karena aku tetap mendoakan mereka. Setiap aku marah, aku cuma bisa kirim al-fatihah buat mereka. Itu yang bisa aku lakuin sampai detik ini. Belum lagi yang transfer pahala, Belum belum kalau, lagi. Dan kalau kita lagi di fitnah, lagi di gibah yang itu jatuhnya juga mengharang dan lain-lain, aku bersyukur bahwa alhamdulillah transfer pahala. Cengkling. Jadi dengan tahu beberapa hal itu membuat aku tuh menjalani hidup kayak ya udah sedih. Aku tuh ngerasa bahwa hidup tuh nggak ada yang selalu happy dan nggak ada yang selalu sedih. Gantian terus gitu. Hari ini aku sedih, habis aku happy, habis aku sedih aku happy. Jadi tenang aja kalau lagi dapat rezeki gitu ya happy banget kayak you don't have to be lebay gitu karena nanti habis ini lu sedih lagi. Habis itu lu sedih lagi gitu. Pokoknya jangan terlalu deh. Enggak usah cukup. Kalau cukup. terlalu bahaya ya. Karena Betul. yang berhak menyandang terlalu ya hanya Tuhan. Betul. Dan aku ngerasa memang Allah tuh luar biasa dari proses perjalanan hidup yang aku laluin. Emang Allah aja. Cukup Allah. Tempat cerita paling enak ya Allah. Paling enak tuh aku tuh pernah kemarin nih pas lagi pulang syuting itu, aku tiba-tiba kan ya lumayan perjalanan ya, tiba-tiba nggak jadi syuting gitu-gitu loh kan, mood kita juga kadang-kadang suka swing banget ya. Kayak atau gitu gue bisa ini bisa itu, tapi aku kan tipe yang aku telan sendiri gitu loh. Aku tuh kalau kayak gitu aku nggak bisa meledak atau apa, karena buat aku kalau mau ngapain tuh pikir 2 kali gitu. Karena pasti ada alasan dari itu. Jadi misalnya terjadi sesuatu, misalnya pas lokasi terus tiba-tiba aku harus balik lagi. Aku balik tapi dengan mood yang lagi harus aku rapihin, tiba-tiba ada orang DM. Terus DM ngajarin aku bahwa segala macam, kayak dia ngatain aku kayak kamu tau gak sih yang kamu lakuin itu tuh salah segala macam bla 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 dengan segala ininya, terus membawa-bawa bahwa aku tuh bakal jadi ahli neraka dan lain-lain. Terus aku kayak oke, baik Bu, Ibu kunci surga. Baiklah kalau kayak gitu. Tapi mood ini nggak bisa dipaksain, gemeteran juga kalau kita ngelawan orang-orang kayak gitu. Aku langsung ngapain coba? Aku lari ke kamar mandi, wudhu. Ini waktunya doa, ini waktunya minta apa aja. Jadi sambil nangis aku sujud, aku bilang ya Allah sakit hati banget diginiin, nggak kenal tapi jahat banget orangnya. Terus ya Allah aku mau gini, ya Allah maafin aku, minta ampun. Dan abis itu aku plong karena kayak senikmat itu. Berarti kamu menjadikan Allah kekasih kamu. Yes, your biggest form, your ultimate form of love itu berarti Allah ya. Bagus itu. Dan memang aku tahu gitu gue nungguin. Dan akhirnya aku yakinin bahwa takdir Allah pasti baik ya Kak. Iya, pasti. Nggak ada ketetapannya, dia nggak pernah salah. Kita kan tahu nih ya. Allah pasti baik. Ini kita syuting YouTube nih kan insya Allah abadi nih ya. Selama nggak ada aneh-aneh, negara semua aman, semua tenang. Legacy. Ya. Kan harus positif selalu. Pokoknya inputnya apapun, outputnya harus positif. Ya kan. Ini pasti kan nanti akan jadi legacy nih, Ti. Anak gue bisa nonton, anak-anak gue juga bisa nonton. Kamu ada yang mau disampaikan nggak ke anak-anak nanti kalau mereka udah gede mungkin mereka nonton atau mungkin nangis deh nih. Bener sayang, mau begitu. Kita memang di sini tujuan kita tuh karena podcast kita nih emang nggak ngomongin orang, nggak buat gibahin orang, nggak. Karena emang ini bener-bener sarana ini nih membuat apa yang kamu rasain atau apa yang karena kita tahu. Dan mungkin banyak orang yang ngerasain. Kamu tuh perjalanan spiritualnya nggak gampang. Ya it's hard to be me, tapi karena ada Allah jadi aku baik-baik aja gitu kan. Oke, kalau buat Arsan Arpacila ya pasti berat. Yang pertama pasti maafin Arsan Arpacila, mau minta maaf karena mama nggak bisa kasih kehidupan yang sempurna sama kalian, yang complete like people can get gitu kan. Tapi aku selalu berusaha untuk bisa menuhin porsi-porsi itu buat kalian semampuku. Terus apapun itu tolong saling sayang bertiga. Apapun cerita di baliknya tolong saling menyayangi bertiga. Karena seburuk dan serusak apapun kita, keluarga itu tempat kembali. Betul. Gitu. Dan jangan pernah tinggalin Allah, karena sebenarnya Allah nggak pernah tinggalin kita, tapi kita yang tinggalin Allah. Jadi doa mama semoga kalian selalu menjadi anak yang soleh dan soleha, selalu ingat Allah dan ingat pulang. Semoga kalian selalu bahagia dunia akhirat. Amin. Tuh anak-anak buat 3 orang anaknya Rizky, kamu punya ibu yang hebat karena ibu kamu hanya bersandar dengan sesuatu yang hebat, yaitu Allah.
Duh, aku jadi enak. Oke, udah, jangan nangis-nangis terus. Jangan nangis-nangis terus. Yuk kita main game yuk. Aku tuh ngerasa anak tuh gak bisa milih gitu loh. Kalau bisa Iya, milih kan? dia pengennya jadi anak siapa Iya, gitu anak loh. dilahirin tuh nggak bisa milih kan, nggak Dia bisa nggak milih bisa dari milih. Kayak iya. kita boleh milih ya, Risti mau bapak ibunya siapa gitu. Tapi aku cinta sama mama papaku gitu, dan juga aku pengen mereka ya dengan keadaan ini tetap bersyukur gitu. Iya. Aku sih percaya selama kamu melakukan yang terbaik, Allah Maha mengetahui, Maha memberi, pasti anak-anakmu akan menerima yang terbaik. Gitu kan. Iya. Oke, udah nangisnya udah. Kita main game. Kita main game jawab cepat, cerdas, Nah, ini cermat. nggak boleh mikir ya? Nggak boleh mikir. Spontan. Ini harus Bisa, cepat. nggak mesti mikir ya. Kan kalau apa mikir 2 kali dulu dia. Kalau mikir nanti kamu jadi calon tong mikir. Karena jadi calon tong nanti. Ayah duluan ditanya. Oke, nih pertanyaan yang berhubungan sama kita nih pasti ya. Sinetron cepat. atau film? Sinetron. Sinetron. Bener nih sinetron nih. Sinetron aja. Oke, Atik Enak sekarang. udah 3 nih. Urusannya tahu dong sama apa dong kalau kayak gitu. Usaha kuliner atau main sinetron? Nah, lo. Usaha kuliner sih. Bener. Kamu punya passion di situ berarti ya? Iya, ini lagi fokus sama usaha kuliner. Oh gitu. Iya. Tuh. Jadi usahanya ada berapa banyak Ibu? Banyak banget deh. Ibu. Jadi kalau ini kita jadi promo di sini. Iya, Jadi- apa? Jadi Dong. kalau aku yang dari 2013 aku punya Ristiland by Yes. Sinetron ini Ah. fashion muslim. Terus aku punya komunitas yayasan Muslimah Salihah Indonesia. Oke. Itu fungsinya buat sahabat-sahabat hijrah ya. Ya. Terus kalau kuliner baru banget aku punya namanya Sendok Arkala. Sendok Arkala tuh arsen Arka Cila. Oh gitu. Itu aku lagi punya bakso aci frozen. Setelah yang kita sempat ngobrol ya, setelah menjalankan bisnis kuliner dari tahun 2000, aku ngerasain bahwa ini pilihan yang lagi aku jalanin. Jadi aku ngerasain jualan yang ternyata bisa gampang basi, ada juga jualan yang ternyata nggak bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Iya. Akhirnya aku memilih jualan bisnis ini. Sebenarnya tujuanku adalah biar berdarah-darahnya di bisnis-bisnis ini tuh aku dulu, nanti anak-anak tinggal lanjutin. Keren. Mulia banget. Meskipun mereka nanti di tahunnya mereka pasti beda lagi. Udah beda Pasti lagi. beda. Pastilah zaman dulu kan orang kalau jualan tuh ya toko gitu ya. Mm-mm. Tiba-tiba jadi Online. online. Kita nggak tahu seluar biasa apa lagi, tapi biar aku yang jalanin dulu Ya, proses-proses. kalau online mungkin frozen food juga lagi Betul. digandrungi sekarang banyak Betul. ya. Kulineran bareng sama sahabat atau jalan-jalan sama anak-anak? Jangan sama anak-anak lah. Mahal ya? Iya lah. Benar. Itu poinnya, anak-anak tuh cepet banget kan waktunya. Cepet. Aku nggak kayak bisa diulang. Nggak lagi. bisa diulang. Benar, Kayak benar. tunggu bentar ya mama, Mm-mm. mau kerja dulu, kalian jangan nambah umurnya. Nggak bisa gitu. Nah, Iya ini. sih. Jadi pasti sama anak-anak. Kamu lebih suka nyanyi atau acting? Dua-duanya aku suka. Kenapa aku kayak gitu? Karena Nggak boleh. Harus jawab salah satu. Harus jawab Tapi salah spontan, satu. jawab bener, aku suka dulu gini. Kalau ditanya, karena kalau acting tuh kayak apa ya? Aku sudah terbiasa. Jadi aku nggak kerepotan dalam Oh, keadaan itu. Jadi iya, kayak iya, kemarin iya, aku iya. 8 tahun nggak pun, yang nggak butuh waktu lama aku sudah bisa lanjut lagi Iya, gitu. iya, Jadi cuma iya. deg-degan di awal aja. Kayak awal-awal syuting tuh kayak, aduh gimana cara nangis nih, udah lama nih nggak nangis gitu. Tapi ternyata lama-lama ya bisa gitu kan. Nah kalau nyanyi ini tantangan baru, dimana aku tuh setahun kemarin ngerasain nyanyi lupa lirik. Jadi aku nyanyi nih di panggung di hotel gitu, pas balik badan liriknya ketinggalan di depan kak. Jadi aku tapi mesti nyanyi apa? Jadi itu tuh tantangan baru yang namanya song 1 sama song 2 ketuker, aku lupa lirik, terus masuk lagunya duluan padahal belum. Tapi aku tuh menikmati proses itu karena buat aku ya orang tuh belajar nanti lama-lama pinter gitu. Iya, Jadi kayak benar. jalan aja terus, belajar aja terus, ntar juga pinter, ntar juga sampai. Jadi kalau sekarang ditanya pengennya apa, aku lagi seneng nyanyi karena itu hal yang belum aku bisa gitu. Jadi Aku pasti dari nyanyi. dulu senengnya dinyanyiin. Dimarahin. Oh dimarahin. Dinyanyiin. Bohong. Emang ya nyanyinya bernada ya, bernada ya. Bohong. Pilih anak jadi hafiz atau jadi artis? Jadi hafiz lah. Karena jadi hafiz tuh menurutku gini, mau jadi dokter, mau jadi pilot tetap bisa hafiz gitu loh. Ah Ya iya, kan? Tapi benar. jadi artis belum tentu hafiz. Benar. Diomongin di depan atau diomongin di belakang? Di Ah, depan. Di depan ya. Di depan ya, Iya. mending di depan. Dia mau udah kenyang, ya mending ngomong di depan ya. Kalau depan atau belakang udah. Gak apa-apa. Nah, Ayah nanya lagi. Apa dong? Nanya apa lagi Ini nih? nih. Banyak nih. Oh, Ayah nggak oke. bisa baca. Ayah Iya. nggak bisa baca. Kacamata gue di mobil. Ayah nggak Jadi bisa ketahuan baca. nih banget tulisannya. Oh, diginiin nih tuh. Ayah
saya nggak bisa baca, ini mesti digedein. Enggak. Aduh, nggak ngaruh, udah pakas uban juga. Katanya cuma beda setahun. Tadi bilangnya beda setahun. Dapetin peran utama sinetron tapi ratingnya jelek, atau peran pembantu tapi ratingnya bagus. Lu dulu baca kagak. Ini pengalaman buat kita yang kita belum main bola udah kelar ya. Iya, benar. Itu lu seru banget loh. Aku berpengalaman sama Kak Dita ini kayak gini. Kak, abis ini plot kita nih Kak. Oh, Dewasa nih plot kita nih oh, Kak nih. oh. Kita belum ada romantisnya, belum ada apa. Oh. Gua bayangannya ke depan ya. Kita nih pemain cadangan bola. Tiba-tiba oke, sekarang turun ke lapangan ya. Waktunya tinggal 3 menit. Ya. Tinggal 3 menit gue bisa ngapain? Kita masih meyakini gitu kan. Ya udah Kak, lu pasti balik. belum dapet ini ya. PR-nya belum ada gitu ya. Tapi kalau ditanyain, tapi kalau mau lagi kalau satu judul sama gue, apa kapok lo jangan-jangan? enggak lah. Enggak kan? Aku tuh percaya banget kemarin pun harus selesai Kentang kayak banget gitu. loh itu kemarin Kentang gua. banget. Dan tapi aku percaya bahwa pasti itu yang paling baik gitu loh. Jadi emang Benar. pada saat itu ternyata setelah selesai aku baru tahu ada semua makeup sama kostum COVID juga. Iya, gelombangnya baru datang. Jadi Benar. aku akhirnya mendapat alasan bahwa ini yang paling baik dari Allah daripada kita pemain semua ikutan COVID. Yes. Syutingnya lebih repot lah. Kalau Atik Jelantik dia termasuk pasangan yang kalau lihat pas suaminya nih lagi syuting drama gitu ya, kalau drama kan ya pasti ada percintaannya ada ini. Kalau gue kurang deket gitu sama lawan main gue, dia komplain justru, bukan Iya. jealous, dia Nggak bukan dapet tipe yang jealous. chemistry-nya gitu Iya. Dia udah cara Dan kalau di kita memandangnya belum udah. kelihatan, belum ada. Belum. Makanya gue tadi bilang, ini bekas pacar bukan, ya nggak? Kan biasanya kan ini bekas istri atau bekas pacar kalau di judul gitu. Ini belum, ini baru mau Nggak ada. bener baru mau main, ya cuma 3 Oke, menit. Manasari sih. Oke, bubar baru kepanasan udah bubar. Masak Mudah-mudahan satu judul lagi sendiri, ya. Amin. masak sendiri atau beli ke restoran? Masak sendiri. Ih, hebat, pinter masak deh Aku pasti suka kamu. Kalau masak berdua susah, yang satu mau nambahin garam, Lu, yang satu mau lu kalau gue masak lo suka ngerecokin. Gue kalau masak, gue suka direcokin. Kamu itu garamnya nggak kurang. lagi dia minta temenin doang, gue kan Kasih gini, pengen garamin bantuin. sendiri gitu. Iya, kan, garamin Gue sendiri. gini, lo yang masak, mau gue masak nih. Bener tuh susah tuh. Yang orang suka nanya kan, Mas, kesini gimana nyetir sendiri? Ya sendiri lah nyetir berdua lo, coba nyetir berdua lo. Lo bayangin nyetir berdua lo, setengah mati lo. Oke, terakhir nih Risti pengen nyampein apa nih? Mungkin ya apapun lah, pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana yang mungkin pasti banyak kan di luar sana yang mengalami struggling life seperti yang kamu alamin. Buat para perempuan sih ya, maksudku buat aku pribadi yang paling susah tuh jujur sama diri sendiri dulu gitu. Jadi jujur sama diri sendiri supaya kita tahu kita maunya apa gitu kan. Terus yang kedua, hidup tuh kan belajar terus memperbaiki, dan aku menemukan cara untuk memperbaikinya adalah mengakui dulu kesalahanku supaya aku bisa benerin. Acceptance dulu ya, menerima dulu. Jadi buat banyak kok perempuan-perempuan di luar sana yang kayak wah berita-berita heboh aku gitu, mereka kayak saya juga gini, saya juga gitu lah, dengan versi-versi mereka bahwa ternyata di luar sana tuh aku nggak sendirian, bahwa ternyata di luar sana banyak juga yang ujian hidupnya luar biasa. Maybe Makanya worse ada yang than hobi you, curhat, ada yang mereka tidak diam. menunjukkan itu. Betul. Banyak. Gitu. Dan Banyak. kalau aku memilih membagi kebahagiaan aku di sosial media karena ternyata memberitahukan tangisan kita tuh belum tentu semua orang ikut sedih. Banyak Pasti. juga yang happy yang kita sedih. Jadi Malah kebanyakan kali. iya, jadilah ya versi terkuat kamu yang kamu bisa Iya. di sosial media gitu. Ya. Gitu. Anything else yang mau disampaikan? Apa ya, makasih banget udah diizinin. Iya, kita seneng banget, Happy banyak banget. Walaupun dia lebih muda 1 tahun Iya. daripada Ada naik saya. gitu ya. Bisa naik ya. Padahal gue rasanya main botox nih. Aduh, gue main botox gila. Lo botox, gue botax. Jadi gue seneng banget, banyak banget pelajaran dan Masya Allah. banyak banget insight dari kamu. Mudah-mudahan banyak juga kita nggak bilang ini menggurui atau apa, cuman mudah-mudahan pengalamannya, ya pengalaman Risti yang dialami selama ini mudah-mudahan bisa jadi bekal, bisa jadi bahan pertimbangan, Sangat. bisa jadi ini ya. Aku sih berdoanya supaya ya
semoga tidak ada yang mengalami hal yang sama, semoga bisa belajar dari pengalaman orang lain untuk itu gitu kan ya, itu sih. Dan yakinin deh apapun yang terjadi sama kita tuh takdir Allah pasti baik. Pasti baik. Yes, terima kasih banyak Risti Sama-sama. Tagor. Insyaallah kedepannya lebih sukses. Amin. Amin. ya Tercapai tujuannya dunia bahagia akhirat Iya. surga nanti. Doain. Pokoknya didoakan yang terbaik. Aku mau titip ya, doain aku, soalnya aku mulai minggu depan mau turis di Land 10 kota. Widih. Terus sama mau launching mini album religi. Wih, keren. Mantep lah. Terima kasih udah Thank you nonton. banget. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share tentunya. See you. Good night.